Selamat siang pemirsa. Pengadilan Negeri Tarakan kembali menggelar persidangan soal sengketa lahan yang melibatkan warga yakni Purwadi Binderwana versus Syahrir Fatbang. Kasus sengketa lahan ini merupakan persidangan yang kesekian kalinya di Pengadilan Negeri Tarakan yang masih berkutat pada persoalan penguatan fakta dan data. Majelis hakim sendiri harus turun ke lokasi sengketa untuk memperjelas klaim batas-batas kepemilikan kedua belah pihak bersengketa sebagai dasar untuk menilai siapa dari kedua warga ini yang berhak mengklaim kepemilikan secara sah. Kita fokus kepada mana yang dijadikan permasalahan, ya. Nggak perlu kita semuanya lah, ya. Ada yang merah ya. Gitu. Pondok kan kemarin sini. Oh, ke sana? Sana enggak sudah? Enggak tahu. Oh, tahu. Kalau dokter itu memang harus ada pulsa. Apa kami? Iya. Seperti itu belum. Inilah saya ini ngomong. Tadi kan saudara di sana, sama dokter di situ, saudara bilang di sebelah sana. Majelis Hakim yang diketuai Dr. Febrian Ali SHMH dan anggota hakim beserta para saksi dan pemilik klaim sengketa lahan telah melakukan peninjauan objek lahan sengketa. Di bawah masing-masing klaim kepemilikan, hakim mendapat penjelasan masing-masing pihak terkait batas-batas dan legal sah kepemilikan surat tanah. Menurut Hakim Ketua Febrian mengatakan, pemeriksaan objek sengketa lahan dilakukan untuk membantu hakim menilai perselisihan dan klaim kepemilikan antara terdakwa Purwadi Binderwana dengan pelapor Syahrir Fatbang. Tambah pada tahun 1976 itu membuka lahan itu di sini. Nomor 75 kami memiliki tambak di bidang ini dan segel 76 di sini. Ya. Purwadi Binderwana sendiri sebagai status terdakwa sebelumnya sudah diancam melanggar pasal 167 ayat 1 atau pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyerobotan lahan. Pasar pabrik membeli sebidang tambak dalam perjanjian kami, akan tetapi dia dibebankan untuk membuat sertifikat di atas bidang-bidang tanah itu, yang ketika dia membuat sertifikat itu, bidang tambak yang dia buat sertifikat itu melebihi dari dengan batas yang jelas, dan batas tanggul yang jelas berdasarkan sipas sendiri. Akan tetapi ini lurus Pak, tanggulnya. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan Yektiwidi Sesa mengatakan, Purwadi Binderwana diduga melakukan perbuatan menduduki, menguasai sebidang tanah atau pencabutan, pengerusakan patok batas terhadap sebidang tanah milik Syahrir Fatbang yang telah bersertifikat hak milik yang dianggap melawan hukum. Namun terdakwa Purwadi Binderwana menolak dijadikan sebagai terdakwa dengan dalih sebenar sebagai pemilik lahan yang sah yang dipersengketakan. Purwadi bahkan secara gamblang menjelaskan sejarah kepemilikan lahan yang justru diakui oleh lawan sidangnya yakni Syahrir Fatbang. Anehnya, pengakuan tanah yang terletak di kawasan Makam Tionghoa, Jalan Kusuma Bangsa, Lingkas Tarakan, justru menyudutkan Purwadi Binderwana sebagai terdakwa dengan dalih melanggar pasal 167 ayat 1 atau pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyerobotan dan perampasan hak orang lain. Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Purwadi, Monto Nglayuk SHMH, pun menjelaskan tentang penyerobotan. Sebenarnya bukan dia penyerobotan lahan, melainkan Syahrir Fatbanglah yang melakukan penyerobotan lahan. Jika ditanya dia melanggar pasal 167 ayat 1 atau pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya kira bukan dia yang melakukan ini.
tambak ini tidak pernah menjorok ke sana, tapi di sini ini sangat jelas berdasarkan foto satelit juga yang kita lihat di sini. Jadi ini dari sana lurus, jadi tidak ada seperti yang ada di sertifikat ini. Jadi di sini ada kekeliruan atau apakah disengaja atau tidak sengaja si pembeli ini menjorokkan atau mengambil sebagian besar dari tambak yang bersertifikat nomor 574. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini klien kami dianggap melakukan penyerobotan. Padahal sebetulnya bukan dia yang menyerobot, justru yang membuat sertifikat ini melebihi dari tambak yang dia beli. Nah, lalu klien kami dianggap sebagai melanggar pasal 176 yaitu pengrusakan patok, yang mana klien kami sama sekali tidak pernah merusak patok. Periksa, kita minta rekam mediknya ke rumah sakit ini, ternyata beliau orang sakit, yaitu sakit jiwa, dan itu kita sudah buktikan. Rekam medik itu kita sudah serahkan kepada hakim dan juga sama jaksa. Jadi kedua pasal yang disangkakan kepada klien kami itu dua-dua terbantahkan, yaitu pasal 176 dan pasal 406 ayat 1. Kuasa hukum Purwadi Monto Ngelayuk SHMH meminta agar hakim dan penuntut umum bersikap objektif dalam menangani perkara tersebut. Dia pun menganalogikan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Tiba-tiba dipidanakan. Nah, kami juga ya berpikir bahwa hakim maupun jaksa semoga dengan penuh ketelitian dan dengan hati nuraninya untuk menangani perkara ini, karena seperti ada istilah bahwa lebih baik melepaskan 1.000 orang jahat daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Seperti itu, karena kami sangat meyakini klien kami ini tidak melakukan tindak pidana, baik pembesakan maupun penyerobotan. Seperti itu. Mungkin tanah saudara. Nah sekarang kalau dari saudara, kalau di sini ada nggak titik lokasinya? Itu patoknya, Pak. Pas patok itu. Ya makanya Bapak kasih aja biar nanti kita kasih tanda nanti ini. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Nggak tahu. Oh, tahu. Kalau dokter itu memang harus ada pulsa. Kata kami, iya. Sebetulnya belum. Kami lah saya ini ngomong. Tadi kan saudara di sana, sama dokter di situ, saudara bilang di